Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita penerus Martial God. Dan part ke-11, mari kita mulai. Cerita sebelumnya, Changwoo menghadapi Evil Spirit Snow Tiger bersama Seoyeon, di mana setelah berhasil mengalahkannya, dirinya dititipkan seekor anak dari jiwa Snow Tiger. Jadi, setelah mengobati si harimau kecil yang terluka, akhirnya anak itu pun terbangun. Namun mengetahui jika ibunya telah tiada, si kecil merasakan kehilangan. Yang mana akhirnya Changwoo membujuk si kecil untuk ikut bersamanya, karena ibunya telah mempercayakannya untuk dirinya rawat. Dengan ajakan Changwoo, si kecil tentu saja merasa sedih. Bahkan ia langsung memeluk Changwoo secara erat. Dan Seoyeon yang memperhatikannya, ia berkata kepada Changwoo jika si kecil banyak menangis. Yang mana Changwoo membalas jika itu dikarenakan ia telah kehilangan keluarganya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Changwoo, Seoyeon kemudian bertanya, apakah kehilangan anggota keluarga merupakan hal yang menyedihkan? Di mana Changwoo tentu saja mengerti, karena tentang Seoyeon yang berasal dari Magic Tower, ia dididik untuk saling menyikut saudaranya demi mendapatkan gelar penerus. Jadi mereka tidak memiliki hubungan kasih sayang antara anggota keluarga, yang mana karena itulah reaksi dari Jin Seoyeon bisa dimaklumi. Tapi meski begitu, Changwoo sendiri cukup prihatin karena nyatanya dirinya yang merupakan tuan muda Yo Baekjun memiliki nasib yang sama seperti Seoyeon, di mana mereka berdua menjalani hidup yang sangat aneh. Singkat waktu, di klan Swordsen, terlihat jika Sungmin dan Han Sung-ah langsung menyambut kedatangan dari tuan mudanya, yang mana dari kehadiran mereka berdua, Changwoo tentu saja tidak menyangka. Namun ketika mereka memperhatikan Changwoo, mereka berdua tentu saja terkejut. Karena bagaimana bisa tuan mudanya naik berat badan begitu banyak dalam waktu yang singkat. Dan Changwoo yang melihat keheranan dari mereka berdua, ia mulai melepaskan jaketnya, serta berkata jika di dalam jaketnya ada makhluk kecil yang sedang tertidur. Melihat seekor bayi harimau, Han Sung-ah langsung terjatuh bahagia. Tapi sebaliknya, Sungmin menjadi sangat panik. Bahkan ia bertanya, apa mungkin tuan mudanya telah menculik bayi harimau? Karena meski dirinya mengetahui jika harimau merupakan makhluk langka, tapi tuan mudanya tidak bisa melakukan hal itu. Jadi seharusnya tuan muda memahami situasinya lebih dari siapapun. Yang mana melihat kekhawatiran dari Sungmin, Changwoo benar-benar tak berdaya. Bahkan ia tidak membalas perkataannya sama sekali, karena apa yang dirinya butuhkan saat ini adalah untuk beristirahat penuh. Singkat waktu, karena sifat Seoyeon yang merupakan penyayang binatang, dirinya merasa bertanggung jawab pada bayi harimau, di mana akhirnya ia memilih untuk tinggal di klan Swordsen selama 3 hari berikutnya. Tapi meski saat ini Changwoo mendapatkan waktu tidurnya, nyatanya ia tidak bisa tidur nyenyak karena ia lupa jika harimau merupakan makhluk nokturnal. Bahkan meski awalnya makhluk kecil itu terluka parah, tapi dengan perawatan yang dibantu oleh Jo Jung-won, bayi harimau berhasil pulih dalam waktu 1,5 hari. Yang mana akhirnya Changwoo menamakannya sebagai Seoyeon. Dan berhubung Seoyeon merupakan makhluk mistis, ia memahami semua perkataan, termasuk nama panggilannya. Jadi, di saat Seoyeon terus berulah, Changwoo memintanya untuk berhenti merusak barang-barang. Hingga akhirnya, karena Seoyeon tidak dapat bermain dengan barang sekitar, ia langsung memukul Changwoo untuk menjadi bahan permainan. Mendapatkan tamparan dari seekor bayi harimau, Changwoo langsung terhempas dibuatnya. Yang mana ia semakin yakin jika Seoyeon merupakan pembuat onar. Bahkan tidak ada bedanya dengan hewan peliharaan yang lain. Jadi dari itulah Changwoo bergumam untuk bunuh saja dirinya. Tapi di saat yang bersamaan, Changwoo mendapatkan sebuah panggilan telepon. Jadi karena Sungmin yang mengabarinya, ia bertanya apakah ada suatu masalah. Dan Sungmin menjelaskan jika kelompoknya sudah menemukan orang yang tuan mudanya cari. Bahkan lokasinya tepat seperti yang tuan mudanya sebutkan. Jadi dari hal tersebut, Changwoo tentu saja cukup senang. Di mana ia berkata jika dirinya akan segera ke lokasi. Di daerah Kumuh Busan, terlihat para debt collector langsung datang ke rumah penghutang. di mana mereka semua sangat kesal kepada Song Hyung Suk.
Jadi karena selama ini Hyung-suk sulit dihubungi, mereka langsung menerobos huniannya. Hyung-suk yang ada di sana, ia tentu saja cukup panik. Bahkan dirinya beralasan, bukankah masuk ke rumah orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran? Bahkan seharusnya mereka tak bisa mengancam orang lain secara paksa. Tapi meski Hyung-suk beralasan, para debt collector tentu saja tidak peduli, di mana mereka tidak percaya dengan aturan. Bahkan meski mereka berulah, mereka takkan dipenjara dalam waktu lama. Dan sebenarnya Hyung-suk sendiri tidak pantas untuk berbicara seperti itu, karena dirinya tidak membayar kembali uang yang telah dipinjamnya. Mengetahui maksud kedatangan dari orang-orang itu, Hyung-suk berkata jika dirinya bukanlah orang yang meminjam. Dan para debt collector tentu saja mengetahuinya, karena yang meminjamnya adalah ayahnya. Tapi ayahnya menuliskan nama Hyung-suk pada kontrak. Jadi karena dirinya percaya jika Hyung-suk merupakan seorang hunter, dirinya tidak boleh mati begitu saja sebelum membayar kembali uang yang telah dipinjamnya. Yang mana dari hal itu, para debt collector memerintahkan Hyung-suk untuk segera membersihkan beberapa gate dan membayar tagihannya. Meski Hyung-suk mengetahui maksud dari para debt collector, ia mulai menjelaskan situasinya karena dirinya merupakan seorang hunter low rank. Jadi karena itulah dirinya tak bisa masuk ke dalam gate dengan mudah. Juga selain itu, dirinya tidak pernah berencana untuk bekerja sebagai hunter. Tapi karena Hyung-suk terus saja beralasan, debt collector itu langsung menendangnya karena sebaiknya Hyung-suk menuruti perintahnya. Jadi karena itulah Hyung-suk berakhir menjadi samsak tinju. Di saat si debt collector itu terus memukuli Hyung-suk, seseorang yang sepertinya merupakan bos debt collector yang meminta anak buahnya untuk berhenti. Jadi setelah pukulan berakhir, pria itu berkata jika Hyung-suk terus berdiam diri, masalahnya takkan pernah selesai. Bahkan sebenarnya kelompoknya sendiri berada dalam masalah jika Hyung-suk tidak bisa membayar kembali pinjamannya. Jadi karena itulah dirinya memberitahukan Hyung-suk sebuah cara untuk mendapatkan uang. Yang mana ia kemudian bertanya, kenapa Hyung-suk tidak membersihkan sebuah gate ketika dirinya merupakan seorang hunter? Di mana Hyung-suk membalas jika dirinya tidak ingin berakhir seperti ayahnya. Mengetahui jawaban itu, sang bos tentu saja cukup kesal karena sepertinya Hyung-suk sulit untuk memahami situasinya. Karena entah dirinya masuk ke dalam gate atau tidak, ia tetap akan berakhir mati. Jadi karena itulah si bos memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Hyung-suk. Tapi di saat si gemoy melancarkan pukulannya, tiba-tiba saja seseorang langsung menahannya. Sampai-sampai ia terkejut dengan kehadiran orang yang tidak diduganya. Karena sejak kapan dirinya muncul di sampingnya. Melihat Han Sung-ah yang muncul, si bos yang bersama anak buahnya, ia tentu saja bertanya-tanya karena siapa wanita yang baru saja tiba. Bahkan dirinya tidak menyadari kemunculannya. Namun di saat Pak Tua itu berpikir, orang lainnya mulai muncul dari arah belakang. Serta berkata jika memperlakukan pintu itu harusnya dibuka dan ditutup, bukan malah didobrak. Yang mana Chang-woo menganggap jika si Pak Tua itu tidak memiliki sopan santun. Melihat kehadiran dari Chang-woo, si berandal berambut merah tentu saja kesal karena sebaiknya dirinya tidak ikut campur dalam urusannya. Tapi Chang-woo bertanya kepada si Pak Tua berapa banyak hutang yang dimilikinya karena dirinya akan membayarnya. Dan si Pak Tua membalas meski dirinya tidak mengetahui siapa Chang-woo, tapi itu bukanlah jumlah yang bisa dirinya bayar karena hutang tersebut senilai 2 miliar 70 juta won. Mendengar perkataan dari si Pak Tua, Hyung-suk tentu saja terkejut karena hutang 2 miliar dari mananya, padahal jumlah yang telah ayahnya pinjam hanya 500 juta. Dan si Pak Tua lanjut berkata, jika seharusnya Hyung-suk menghitung bunga pinjaman yang terus berjalan, karena itulah dirinya harus lahir di keluarga yang benar. Mengetahui jumlah yang cukup besar, Chang-woo kembali berkata jika dirinya akan memberikan 2 pilihan kepada para debt collector, di mana pilihan pertama mereka akan pergi hanya dengan uang pokok, dan pilihan kedua mereka akan pergi sambil menangis tanpa uang sepeser pun. Jadi karena itulah Chang-woo sendiri merekomendasikan si Pak Tua untuk mengambil pilihan pertama.
Dari tawaran tersebut, si Patua tentu saja cukup kesal. Sampai-sampai ia mengusir Changwu untuk pergi dari sini. Karena apakah dirinya pikir kelompoknya akan pergi hanya dengan uang pokok? Yang mana dari hal itu, si Patua langsung melemparkan puntung rokok kepadanya. Bahkan ia menambahkan, ketika seseorang meminjam uang, maka ia harus bisa membayar bunganya juga. Jadi karena itulah dirinya harus belajar cara meminjam uang yang benar. Tapi sebelum si Patua berhasil menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba saja sebuah pukulan langsung mendarat kepadanya. Yang mana dari pukulan tersebut, si Patua langsung terhempas dengan keras. Sampai-sampai ia dibuat pingsan tak berdaya. Karena apa yang sebenarnya terjadi, Han Sung-ah benar-benar kesal kepada si Patua itu. Karena berani sekali dirinya tidak sopan terhadap tuan muda. Jadi dari itulah ia akan mengirimnya ke akhirat. Melihat bosnya yang terkapar tak berdaya, si Gemoy tentu saja terkejut karena apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Han Sung-ah yang benar-benar kesal, ia menatap marah terhadap para debt collector. Sampai-sampai hanya dari tatapannya saja, para debt collector itu benar-benar ketakutan. Yang mana akhirnya mereka pergi melarikan diri. Dari kepergian orang-orang itu, Changwu meminta Master Han untuk mengejar mereka bersama anggota klan. Dan jika kantornya berhasil ditemukan, sebaiknya ia bereskan dan kirim kembali uangnya kepada para korban. Jadi karena itulah, akhirnya Han Sung-ah meninggalkan Changwu. Sedangkan Hyun Sok yang masih terdiam, ia tentu saja bertanya-tanya karena apa yang baru saja terjadi. Di mana Changwu yang ada di hadapannya, ia berkata, bukankah dirinya merupakan hunter Song Hyun Sok? Apakah dirinya baik-baik saja? Dan Hyun Sok membalas jika dirinya baik-baik saja. Tapi ia kemudian bertanya tentang siapa Changwu. Dari itulah Changwu membalas jika dirinya berhutang budi pada ayah Hyun Sok ketika masih muda. Karena pada waktu itu ayah Hyun Sok pernah menyelamatkannya. Jadi karena itulah ia ingin membayar kembali kebaikannya. Yang mana setelah dirinya bertanya kepada orang sekitar, akhirnya Changwu berhasil sampai ke kediaman Hyun Sok. Serta ia lanjut bertanya apakah Hyun Sok mengetahui keberadaan ayahnya. Tapi Hyun Sok membalas jika dirinya tidak mengetahuinya. Bahkan sejujurnya ia sama sekali tidak peduli kepadanya. Tapi mengalihkan hal itu, Hyun Sok mengajak Changwu untuk pergi dari sana. Karena dirinya takut para debt collector sebelumnya akan membawa kawanannya. Dan Changwu membalas untuk tak perlu khawatir. Karena orang-orang itu sudah diurus olehnya. Dengan apa yang dilakukan oleh Changwu, Hyun Sok tentu saja merasa bersyukur. Jadi karena dirinya telah terbantu, ia ingin membalas budi kepada Changwu. Yang mana ia langsung memberikan sebuah benda berharga miliknya. Bahkan meski itu tidak seberapa, ia berharap agar Changwu menerimanya. Mendapatkan barang pemberian dari Hyun Sok, Changwu tersenyum senang. Serta membalas jika dirinya akan menerimanya dengan senang hati. Dan dalam hatinya, ia berkata jika tujuannya berhasil tercapai. Beberapa waktu berlalu, di klan Swordsen, terlihat jika Changwu sedang bersama Han Sung-ah. Dan Han Sung-ah memberitahukan jika kelompoknya telah mengurus para debt collector. Yang mana nyatanya mereka merupakan kelompok yang cukup parah. Karena ada banyak korban yang jatuh pada tipuannya. Tapi ia sedikit kecewa karena tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan yang hebat. Bahkan meski dirinya ingin mencoba magic skill yang baru saja dipelajarinya, tapi semuanya sudah ketakutan terlebih dahulu sebelum sempat mencobanya. Mendengar keluhan dari Han Sung-ah, Changwu membalas jika dirinya yakin kesempatan lain akan segera datang. Jadi karena itulah ia meminta Han Sung-ah untuk tak perlu terlalu kecewa. Hanya saja mengalihkan itu semua, Han Sung-ah sedikit teralihkan terhadap kalung yang digunakan oleh Changwu. Karena ia merasa jika ini merupakan kali pertama melihat kalung tersebut. Bahkan tuan mudanya terus saja menggenggamnya. Jadi ia pun bertanya apakah benda itu berharga. Dan Changwu yang mengerti rasa penasaran dari Master Han Sung-ah, ia pun berkata jika benda tersebut bukanlah kalung biasa, karena ada sealing magic di dalamnya. Singkat waktu, terlihat jika kalung yang Changwu dapatkan sedang diperiksa oleh Seoyeon.
Dan Seoyeon menjelaskan jika level spell ceilingnya cukup tinggi. Yang mana karena hal itu, Seoyeon sedikit kesal kepada Changwoo. Karena setelah Changwoo memanfaatkan dirinya di Gunung Seorak, ia malah kembali dengan permintaan yang cukup tidak masuk akal. Jadi dari itulah, Seoyeon meminta Changwoo untuk datang ke Magic Tower. Karena dirinya memiliki permintaan kepadanya. Mendengar hal itu, Changwoo sedikit terkejut. Karena apakah permintaan dari Seoyeon merupakan event di Magic Tower? Jadi karena itulah Changwoo membalas jika dirinya akan mengunjungi Magic Tower. Dan karena Changwoo akan menyanggupi permintaannya, Seoyeon tentu saja cukup senang. Di mana ia bersiap untuk melepaskan siling magic yang ada di dalam kalung. Dengan keahlian magic yang dimiliki oleh Seoyeon, terlihat jika kalung tersebut mulai bereaksi, di mana sesaat selanjutnya ledakan cahaya mulai terjadi di ruangan itu. Dan setelah cahaya menyilaukan itu hilang, Master Han Sung-ah benar-benar terkejut, karena bukankah itu merupakan artefak sejati? Dan Changwoo yang melihat artefak itu, ia mulai memperhatikan deskripsi darinya, karena nyatanya artefak tersebut memiliki nama Watcher Eyes, sebuah lensa yang digunakan oleh pelayan kaisar untuk mengawasi rakyat. Dan kegunaannya membuat penggunanya dapat memperoleh informasi detail dari seseorang. Dengan artefak yang Changwoo dapatkan, ia tentu saja sangat senang, karena itu merupakan artefak pertama yang sempurna. Di mana di dalam Heroes Road sendiri ada banyak artefak yang kemampuannya jauh melebihi item normal, dan mereka hanya bisa didapatkan dari rare dungeon, reruntuhan, serta event-event tertentu. Jadi sangat sulit untuk mendapatkannya. Serta berdasarkan jenis penggunaannya, ada 3 jenis artefak. Yang pertama, artefak yang memerlukan kondisi khusus sebagai syarat agar bisa digunakan. Lalu yang kedua, ada artefak yang hanya sekali pakai, seperti halnya artefak yang digunakan oleh Shin Wo-hyun saat mengejar Changwoo ketika memasuki hutan Seorak. Dan yang terakhir, artefak yang terikat pada pengguna dan bisa digunakan berkali-kali. Jadi dengan mendapatkan artefak yang sempurna, Changwoo mulai menyatu dengan Watcher's Eye, di mana karenanya ia dapat menggunakan Watcher Gaze kapan saja. Mendapatkan hal itu, Changwoo tentu saja ingin mengujinya secepat mungkin. Jadi dengan segera ia langsung memperhatikan Seoyeon. Tapi ketika status Windows milik Seoyeon muncul, Changwoo benar-benar terdiam karena dirinya terkejut dengan status yang dimilikinya. Sedangkan Han Sung-ah yang ada di sampingnya, ia sedikit terheran kepada tuan mudanya. Jadi ia bertanya, apakah tuan muda baik-baik saja? Dan Changwoo membalas jika dirinya baik-baik saja. Namun nyatanya ia mulai bercucuran keringat karena ia tak menduga dengan apa yang dilihatnya. Bahkan meski sebelumnya ia mencoba menebak kekuatan Seoyeon yang overpower, tapi nyatanya itu jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan. Jadi jika titik mulainya saja sudah sekuat itu, jelas sekali jika Seoyeon akan segera tumbuh menjadi monster. Dan jika dirinya tidak bisa menghentikan event kehancuran Magic Tower, kehidupannya pasti akan berakhir. Jadi bagaimanapun caranya, Changwoo harus menghadapi Seoyeon sendirian. Dan demi mencapainya, ia harus menjadi lebih kuat. Bahkan sejauh ini, kebanyakan yang dirinya alami sama persis seperti alur dalam game. Tapi tentang Grandmaster Jaeon yang menembakkan bola mana, serta Seoyeon yang merupakan tunangan dari Yo Baekjun, merupakan beberapa hal yang baru Changwoo ketahui. Jadi agar bisa melewati kejadian serupa di masa depan, Changwoo harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Bahkan meski pertumbuhannya selama ini tidak buruk, tapi dirinya perlu lebih cepat lagi untuk bertumbuh. Yang mana karena itu dirinya harus pergi ke tempat tersebut untuk menemukan jejak dari Martial God serta membuka sistem achievement. Dan dengan memikirkan hal itu, Changwoo juga mengetahui jika sebentar lagi Yo Mohawk akan segera memanggilnya. Yang mana di saat yang bersamaan, seorang pelayan memasuki ruang belajar Changwoo serta memberitahukan jika kepala klan telah memanggilnya. Di mana dengan kedatangannya, Changwoo pun sedikit tersenyum serta membalas jika dirinya akan segera ke sana. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan.
Serta terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.